Saudara dong semua, inilah kota Karubaga, sebuah ibu kota di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, yang mana pada Senin 1 Juli 2024 lalu, pemerintah Kabupaten Tolikara di bawah kepimpinan penjabat bupatinya Martin Kogoya melakukan pemberian dana desa atau kampung tahap pertama di tahun 2024 terhadap 541 kampung yang berada di Tolikara. Dalam penyaluran dana desa atau kampung ini didampingi oleh instansi teknis, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di bawah kepimpinan pelaksana tugasnya Noah Tabo. Dalam bantuan dana desa atau kampung tahap pertama ini bernilai mencapai 200 miliar rupiah lebih, dan sistem penyaluran dana desa atau kampung di Tolikara tahun ini terdiri dari 2 tahap dan ada sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dana ini diserahkan pemerintah Kabupaten Tolikara langsung ketika kampung-kampung yang disaksikan oleh masyarakat kampung setempat. Sehingga pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Tolikara Noah Tabo bersama pihak Bank BNI dan juga dikawal oleh aparat TNI Polri sudah seminggu melakukan turun ke 6 titik di Tolikara yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat. Walau adanya berbagai tantangan dan kendala, namun tim ini terus semangat untuk menyelesaikan tugas yang besar demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kampung. Melalui pemanfaatan dana kampung yang sudah diterima oleh mereka, apa saja yang harus dimanfaatkan dari dana desa atau kampung serta aturan yang harus dilaksanakan dalam penggunaan dana ini, berikut penjelasan dari penjabat Bupati Tolikara Martin Kogoya dan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Noah Tabo berikut ini. Hari ini 1 Juli secara resmi kami menyerahkan dana bantuan kepada kepala-kepala kampung atau dana desa ya. Dana desa, tapi di dalam juga ada dana BLT dan peruntukannya untuk penanggulangan stunting dan juga untuk ketahanan pangan di kampung-kampung, sehingga secara resmi kami dari pemerintah Kabupaten Tolikara menyerahkan dana ini kepada seluruh 541 kampung. Tetapi yang tadi baru diterima tadi itu adalah perwakilan dari 8 kampung dari beberapa distrik yang ada di wilayah Kabupaten wilayah 1 ya, di distrik Karubaga dan sekitarnya. Jadi dengan diserahkannya dana secara simbolis ini nanti akan diikuti oleh beberapa kampung, dan skema atau schedule untuk penyaluran dana desa sudah disusun atau disiapkan oleh Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan seluruh stafnya untuk distribusi dana desa ini. Kenapa tahun ini kita ubah pola? Sebelumnya, tahun sebelumnya itu memang lewat Bank BNI. Jadi dari 541 kampung yang mana ada di 46 distrik, itu semua dipusatkan di pelayanan di distrik Karubaga di sini. Tetapi dengan berjalannya waktu dan atas masukan, saran dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang berhak menerima dana ini, mereka mengajukan masukan-masukan atau protes kepada kami pemerintah daerah karena dipusatkan di Karubaga setelah kepala kampung
datang ke sini terima dana ini tidak kembali ke kampung lagi, tapi bawa dana ini ke kota, ke Wamena dan seterusnya ke Jayapura. Masyarakat yang ada di kampung-kampung tidak pernah melihat dana ini, artinya merasakan manfaat dari dana ini. Sehingga pola penyaluran untuk tahun ini untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau dana desanya lebih dekat pada rakyat supaya mereka bisa langsung melihat, menyaksikan penyaluran ini. Beberapa titik yang sudah ditentukan ini akan dilakukan penyaluran. Di sana kami sudah arahkan kepala kampungnya dengan masyarakat di kampung masing-masing ada di tempat pada saat penyaluran, sehingga begitu terima dana ini kepala kampungnya dengan masyarakat yang ada di kampung itu masing-masing ke kampung untuk menggunakan atau memanfaatkan dana ini sesuai dengan program yang dibuat oleh kampung itu. Itu tujuannya seperti itu. Terima kasih. Harapan kami teknis adalah kepala kampung ini menggunakan dana sesuai yang ada. Rancangan anggaran pelajar kampung KPK bahwa dana ini digunakan sesuai dengan tugas itu. Jadi anggaran dana desa bantuan langsung tunai ini ada jenis. Jadi kami dinas terkait berharap penggunaannya harus sesuai dengan tugas. Seperti tadi Bapak disampaikan 8% untuk stadion, 10% untuk ketahanan pangan. Ini harus masuk di dalam anggaran pelajar kampung. Jadi tidak. Ini hemat kami melihat khusus di Kabupaten Tolikara, dampak yang terjadi kurang lebih dalam 10 tahun kepemimpinan penyaluran dana desa ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Yang desa-desa kepala kampung yang betul-betul memanfaatkan dana ini. Bapak Presiden terpilih, Presiden Prabowo, ini sudah melihat ini program yang baik, yang mana itu dananya langsung turun ke kampung, sehingga alangkah baiknya program ini bisa diteruskan. Tentu kembali kepada Bapak Presiden Pak Prabowo, karena beliau juga punya visi dan misi yang akan dilaksanakan kepemimpinan 5 tahun ke depan, sehingga itu kembali kepada Bapak Presiden terpilih. Namun harapan kami yang kami lihat di lapangan seperti itu. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kabupaten Tolikara, Noah Tabu menyampaikan, ke-541 kepala kampung fokus mengatasi angka stunting dan ketahanan pangan melalui dana desa tahun anggaran 2024 tahap pertama. Karena stunting dan ketahanan pangan merupakan program nasional melalui Kementerian Desa dengan tujuan masyarakat tetap sehat, mandiri, dan sejahtera. Penyaluran dana desa sesuai komitmen pemerintah daerah Tolikara telah disalurkan di 11 titik dengan tujuan dana desa tersebut bisa dimanfaatkan oleh kepala kampung dan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan pembangunan di kampung masing-masing. Penyaluran dana desa juga dilakukan di 3 distrik, yakni Distrik Anawi,